Fitriani sebagai narator. Saya Maran Firmansyah sebagai Malin Kundang. Saya Awas Nurlan Harham sebagai Rashid atau sahabatnya Malin. Saya Amanda Fitriani sebagai Mandis, ibu Malin. Saya Aldira Menani sebagai Putri, istri dari Malin dan anak dari Saudagar. Saya Aziz, bapak dari Putri. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. Hiduplah seorang janda tua bersama dengan anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubaya dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Malin telah menjalin kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin telah menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu, kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa ia akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam Rashid sahabatku. Bagaimana kabar? Alhamdulillah, bagaimana nih? Seperti yang kau lihat, saya sangat senang. Apa gerangan? Apakah ada kabar baik yang membawa? Tepat sekali aku bawa kabar baik untuk ini. Kabar apa kalian? Baru saja aku mendengar kabar dari ibu. Buktinya kita bisa mau Kita berdua merantau. aku maksud kamu tidak usah miskin. Bukankah kamu sangat ingin sekali membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikutlah bersamaku. Aku sangat ingin, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tidak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya, aku harus berbicara terlebih dahulu padanya. Baiklah, berbicaralah dahulu. Setelah kamu mendapatkan restu dari ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baik kawan, terima kasih. Setelah itu, Malin pun pulang untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu untuk pergi merantau. Bu, bolehkah aku merantau ke negeri seberang? Aku ingin merubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba sekali kau ingin pergi, nak? Lalu bagaimana dengan ibumu ini? Sebab itulah Bu, sebenarnya Malin tidak tega meninggalkan ibu. Sudahkah kau pikirkan matang-matang keputusanmu ini, nak? Insya Allah Bu, Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama dengan Rashid dengan menumpang kapal yang tengah bersandar di pantai. Baiklah, jika memang keputusanmu sudah bulat, pergilah, nak. Dan jangan lupakan ibumu yang sudah tua ini. Pulanglah jika memang kau sudah berhasil. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan pulang dan membuat ibu bahagia. Baiklah, nak. Kalau itu memang menjadi keputusanmu, ibu tidak akan menahanmu. Terima kasih Bu. Insya Allah Malin akan berangkat besok pagi. Besokan harinya, Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di warung makan. Selanjutnya apa Rashid? Hendak kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus terus berikhtiar untuk mencari kerja. Setelah mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung lainnya, yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Hai anak muda, apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Sungguh Tuan, apakah kami bisa langsung bekerja? Alangkah bersyukur hati saya apabila Tuhan bersama kami berdua bekerja di tempat Tuhan. Saya Malin dan ini teman saya Rashid. Sekarang kami akan menjelaskan apa yang akan kalian kerjakan baiklah Tuhan. Malin dan Rashid ikut bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kedalaman saudagar. Besokan harinya, mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin telah cepatan, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tidak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halamannya.
Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahnya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapakah gerangan karyawan itu? Nampaknya dia lebih memiliki etos kerja yang baik dari karyawan lainnya. Oh, anak itu bernama Malin Kundang. Memang ada apa? Tidak ada apa-apa ya. Sejak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda yang bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikannya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu usaha. Selama cabang itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis. Ia melihat sosok lelaki yang tidak asing baginya. Lelaki itu tidak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah ini? Malin, benarkah ini dengan engkau? Kau sekarang sudah sukses ya? Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita yang di sampingku, dia adalah putri saudagar yang kini menjadi istri. Ya, kau sekarang telah menjadi orang yang hebat ya Malin. Sudah ya, aku mau pergi dulu jalan-jalan bersama istriku. Oke Malin, selamat bersenang-senang. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah engkau pergi ke tepian pantai. Malin anakmu sudah kembali. Sungguhkah nak? Yang kau katakan itu bukankah dusta? Buat apa saya berbohong kepadamu, Mak? Rashid, ayo temani emak ke pelabuhan. Baiklah, Mak. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak pergi. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, kaukah itu nak? Siapakah wanita tua itu, Malin? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah, sepertinya pengemis yang mengaku-ngaku kenal diriku. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa malu terlebih terhadap istri. Hai perempuan tua, berhentilah kau mengaku-ngaku sebagai ibu aku tidak punya buruk engkau. Malin, ini ibumu nak. Sudah lukakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan engkau. Jangan kau pengemis. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis, menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande pun tersungkur ke tanah sambil tangannya mengadah ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku Malin? Kenapa ia berubah setelah sekian lama? Jika dia memang bukanlah putraku, maka maafkan dia. Tapi jika dia adalah putra kandungku, maka hukumlah dia. Tiba terdengar gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Kenapa bisa begini? Tiba-tiba badai datang. Sebenarnya apakah yang terjadi? Aku sungguh tidak mengerti, sepertinya alam marah pada kita. Ketika kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin, tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti bersujud. Ampunilah ibu, maafkan aku telah durhaka padamu. Akhirnya Malin pun berubah menjadi batu. Sebagai yatim sejak ia masih kecil. Siapa yang kamu lihat? Kamu nanya nggak sih? Sepertinya Jika kau telah berhasil. Nah selanjutnya apa sih? Tidak kerja apa? Ulang lah. Sini namanya saudagar kan? Lebih kaya dari itu ya. Ini dia ada dia. Biar kayak saksikanlah. Ya gila banyak banget. Cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Malin anakmu sudah pergi. Sudah pergi. Malin, kaukah itu nak?
Ini makmu, apa nengok aku? Akan Malin dan istrinya. Mana dia tersungkur? Ya Tuhan. Ke atas dong palanya. Ya tuh. Aku sungguh tidak mengerti. Ih, goyang-goyangnya ini. 1, 2, 3. Aku sungguh tidak mengerti. Dalam marah kali kita. Sebenarnya apakah yang terjadi? Kamu nggak jawab lagi di Allah. Kenapa penahanan? Cepetan. Ayo, cepet. Sambil goyang. Ayo sambil goyang. 1, 2, 3. Ketika kilat, kamu diam dong, diam. Aku sama dulu ini nih. 1, oi, cepet oi. Oi. 1, 2, 3.